Kita sering melihat baik di masjid atau di musola ketika sholat berjamaah, orang yang memakai kaos bergambar, kadang ada tulisannya pilih nomor sekian, ada gambarnya iklan, ada gambar ini, dan macam-macam lah yang membuat tidak khusyuk orang yang ada di belakangnya. Lalu bagaimana hukum orang yang memakai kaos seperti itu ketika sholat berjamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami di channel YouTube MSA. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman seagama, sholat berjamaah sudah tentu anjuran dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala yang pasti harus memakai pakaian yang rapi. Kalau di Indonesia ya pakai koko atau jasko atau jas atau gamis. Kemudian pakai wewangian. Kenapa? Karena ingin menghadap Sang Khalik, yaitu pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu menghadap Allah saja serampangan, kenapa menghadap pejabat harus rapi? Harus pakai sepatu, celana, pakaian yang bagus. Kenapa? Ingin menghadap presiden, ingin menghadap bupati, ingin menghadap Pak Camat. Kenapa ketika menghadap Allah kok pakaiannya kaos yang di belakangnya ada gambarnya pilih nomor sekian, ada gambar partai ini, partai itu, yang warna merah, warna kuning, warna hijau, ya warna kelabu, macam-macam lah. Atau tulisan-tulisan yang aneh-aneh. Biasanya anak muda kalau sholat itu yang seperti itu, kaosnya ya walaupun ngantuk tetap semangat bekerja. Karena seperti itu. Nah itu orang yang ada di belakangnya pasti membaca, apalagi yang sholat ya sekelas-kelas kita. Saudaraku seiman seagama, lalu bagaimana hukum orang yang memakai kaos yang bergambar? Di dalam fikih tidak ada aturan yang baku. Yang pasti di dalam fikih itu ketika ingin melaksanakan sholat, intinya aurat kita tertutup. Memakai baju, sarung, atau celana yang benar. Karena auratnya seorang laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Di situ kita harus memahami yang namanya ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Nah, di sini kita akan menjelaskan hukum orang yang sholat itu loh, yang memakai gambar atau tulisan yang bermacam-macam karena mengganggu orang yang ada di belakangnya. Dia pasti membaca. Nah, sekelas-kelas kita ya, namanya ketika sholat mata celingak-celinguk ke depannya ada bacaan macam-macam, pilih nomor sekian ya. Nah di situ pasti dibaca oleh orang yang ada di belakangnya. Apakah makruh atau haram memakai baju itu atau sholatnya tidak sah? Mari kita tinjau dari apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Beliau menegaskan, wa yukrahu ayyusolliya fi saubin fihi suratun, yang artinya makruh sholat mengenakan baju yang bergambar. Menurut Syekh Taqiyuddin berarti makruh. Kenapa? Karena kaos tersebut masih belum jelas ya. Kita itu menghadap Allah dianjurkan semuanya suci, baik suci dari najis atau suci dari barang yang diharamkan. Contoh, kaos yang namanya pilek atau kaos pemilu yang diberikan kepada orang itu, apakah itu halal atau haram atau subhat? Kan belum jelas. Orang memberi kaos itu yang pasti ada maunya. Jangan lupa nomor sekian. Jangan lupa nanti kalau saya jadi akan saya kasih ini, begini dan begitu. Nah di sini baju itu statusnya haram, halal atau subhat. Yang pasti itu remang-remang. Ya, kenapa? Karena itu adalah
baju yang termasuk suap dari seseorang. Kemudian kita pakai sholat. Sedangkan sholat itu yang kita pakai baju harus halal, sarung harus halal, peci harus halal. Nah terkadang kita itu ya jangankan baju kaos, kadang sorban itu dikasih dengan nama caleg ini, dengan nama calon apalah macam-macam ya. Sorban yang dipakai sama ustadz-ustadz ya. Nah bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk baju yang subhat, yang remang-remang? Nah di sini kembali lagi di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada yang menjelaskan secara detail tentang pakaian yang ada gambarnya atau tidak. Yang pasti kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang subhat, disitulah kita perlu berhati-hati karena kita itu ingin menghadap Allah yang maha suci, yang tidak pernah dikotori oleh sesuatu apapun. Nah kita ini sebagai hamba menghadap beliau dari pakaian yang bersih, yang halal, yang jelas kehalalannya, jangan sampai dari sesuatu yang subhat. Kembali lagi, orang yang memakai kaos partai atau bergambar di belakangnya itu menurut Syekh Taqiyuddin adalah makruh ya, lebih baik ditinggalkan. Jangan sampai memakai kaos yang ada bacaannya atau gambarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.